Kalau terangkan ini, jadi di antara mukjizat Quran itu kamalul bayinah. Kalau memberi penjelasan itu sempurna. Sehingga ulama mengatakan imanul muqallid, imannya orang-orang yang asal ikut kiai, asal ikut guru, asal ikut buku, itu mukhtalaf alaih. Bahkan saya sendiri cenderung mengatakan iman itu tidak diterima. Karena manusia dibekali akal, inginnya Allah itu dengan akal itu dia punya kepermanenan iman, punya kepermanenan apa? Iman, dan dengan itu dia imannya mujma' alaih, mesti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena binnadhari soheh, dengan logika yang benar. Dan logika yang benar itu gampang sekali. Beberapa ulama tentu tahu sekali, bukan sekedar tahu sekali, karena itu diajarkan Allah dan Rasul. Misalnya begini, kata Allah, saya kalau baca ayat-ayat ini itu sering nangis, karena Allah yang Tuhan itu sebenarnya tidak butuh kita. Saya ulang lagi, Allah yang Tuhan itu tidak butuh kita, juga tidak butuh iman kita. Tapi Allah ingin hambanya itu berakal, karena agama itu dikaumi yakinun, sehingga berpikirnya benar. Misalnya gini kata Allah, enggak apa-apa, kamu menuhankan selain saya itu tidak apa-apa, kata Allah. Enggak apa-apa, Yesus kamu katakan Tuhan, enggak apa-apa, kamu katakan batu Tuhan, enggak apa-apa. Tapi tolong prosedur atau persyaratan menjadi Tuhan itu kamu lengkapi, yaitu punya prestasi menciptakan langit dan bumi. Kalau tidak semua surun semen, kata Allah, sementing urun. Jadi sebetulnya itu kan rasional. Misalnya nggak apa-apa kamu merasa jadi presiden atau gubernur atau jadi wali atau jadi apa. Yang penting prosedurnya dipenuhi. Itu kayak apa Allah baiknya pada kita. Sehingga saya berkali-kali, makanya menurut saya orang alim itu wajib memaklumatkan kalau dirinya alim, supaya jelas aturan mainnya. Yang dilarang Allah itu kan memaklumatkan alim, kemudian ingin hadun nafsi, ingin salam itu yang dicucuk dihormati, itu kriminal. Itu orang alim gendeng sekali. Karena khasnya orang alim itu tentu cari ridhonya Allah, bukan ridho khalqi, bukan ridhonya apa? Makhluk itu lah ada siapa. Dan kita harus baku seperti itu. Kenapa kalau orang alim nggak memaklumatkan kealimannya itu dikatakan salah? Karena fungsi orang alim adalah membawa bayinah, membawa ayat-ayat Allah, bukan kepentingan apa? Pribadi. Makanya Rasulullah nanti juga menghentikan idza zuharatil fitan wal bid'u fal yudril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajmain. Jika zaman akhir banyak bid'ah, banyak kebodohan, maka orang alim wajib menampakkan kealimannya. Jika tidak, maka dia malkun, dilanati langit dan bumi. Karena sebetulnya logika tentang Tuhan itu gampang sekali. Saya ulang lagi ya. Saya punya sekian contoh betapa tauhid itu mudah. Jadi kalau ada orang bilang ikhlas wangil, ya dia sendiri goblok karena nggak tahu logika apa. Ikhlas itu justru gampang. Misalnya kamu ngamal demi manusia itu umurnya hanya berapa? Kan pasti mati. Lalu kalau dia mati tidak berkutik, bagaimana Anda bersandar sama seseorang yang mati dan tidak berkutik? Sama-sama bersandar sama zat sing al-hayyul qayyum, sama zat yang ada. Kamu latih terus akal kamu. Misalnya saya punya jamaah banyak, mereka itu kan nggak jelas surganya. Kok harap-harap syafaatnya piye? Soalnya jamaahku mungkin rokok kabeh. Kan nggak mungkin syafaati saya. Atau mereka mlebu swarga kabeh, sudah sibuk kelon dewi dadari. Mungkin ada ngurusi saya. Jadi dua kemungkinan itu sama-sama ada ngurusi saya. Mlebu neraka ya rasanya Fatih kan Abu Swargo. Terus sibuk napa? Kalau dibidadari karena trauma di bocah lemah. Sehingga kiainya saja wis ora takok Gus Pak nang ndi sesuatu takok. Wis ribet dhewe no. Nah, tentu saya juga sibuk soal pangeran sudah. Makom saya sudah sibuk soal pangeran. Kowe pesta seks sing kula soal pangeran. Wah, swargane ayate pokoke inna ansa'na guna napa? Insya'a faja'alna guna. Karkelon jadi perawan berarti keloni serempet. Kalau insyaallah melok daftar sing fa'ama ingka ana minal muqarrabin farauhu warihan. Jadi surganya muqarrabin itu enggak ada sifatnya. Di situ enggak dibakas bidadari makan-makan enggak, dari farauhu warihan. Satu surga yang sifatnya rohani. Karena enggak bisa disifat. Tapi saya daftar di situ ya hanya beberapa jam, baru itu gabungkan. Taruh rasanya mengayu juga keberatan. Ya tapi saya tentu punya dua kelas, punya kedua premium dan ekonomi. Saya enggak tertarik lah daftar yang premium dok, nanti repot teman.
Saya itu sering nangis kalau baca ayat seperti ini. Bagaimana Allah yang Tuhan, kemudian tidak butuh apa-apa. Tapi Allah saking baiknya itu membuat tatanan logika kita. Saya tidak akan bosan-bosan sampai sowan Allah. Bahkan andaikan saya masuk surga dengan faham ini, saya milih faham ini. Karena faham ini itu menguntungkan agama. Li'ilai kalimat. Sementara masuk surga itu hadun nafsi. Banyak ulama mengatakan, kenapa Anda ada ingin mati? Padahal Anda mati masuk surga. Katanya, saya takut kehilangan momen sujud. Karena sujud adalah hak Allah, sementara surga itu hakun nafsi. Keinginan saya. Tentu saya mendahulukan hak Allah ala hakin nafsi. Itu makam-makam yang... Dan itu nggak bisa kamu copy paste. Orang yang pada kelasnya akan merasakan seperti itu.